momen kali ini, di video kali ini saya berada di Ranograti, Pasuruan, Jawa Timur, di mana lokasi ini merupakan sebuah danau alami yang cukup indah dan cukup mengesankan, teman-teman. Akan tapi danau ini dikenal penuh dengan cerita mistis yang sudah beredar secara turun-temurun, dan masyarakat setempat percaya bahwa danau ini menyimpan banyak misteri dan kekuatan gaib, guys. Lalu di sini, teman-teman, ada sebuah rumah kosong yang terkenal dengan nama rumah dukun Ranograti, guys. Dan menurut cerita, rumah tersebut pernah ditinggali oleh seorang dukun sakti yang bernama Aba Pakeh. Dan setelah beliau meninggal dunia sekitar 20 tahun yang lalu, rumah tersebut dibiarkan kosong dan terbengkalai, lalu dianggap angker hingga sampai saat ini, teman-teman. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, guys. Oke, lokasinya bukan di sini, guys, akan tetapi di sebelah sini ya. Nanti saya jalan di pinggiran danau ini, guys. Jadi di sebelah kiri saya sini merupakan danau Ranogratinya ya, teman-teman. Wow. Jadi memang lokasinya memang terletak di apa ya, kayak di tengah hutan gitu loh, tapi di pinggiran danau. Seperti ini ya, guys. Saya jalan dari sana tadi. Oke lah, kita gas ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang lokasinya ini terkenal angker, teman-teman. Bentar ya. Ini jalannya agak susah ini. Kayak gini, guys. Ya, ini jurang. Jurangnya nggak dalam, cuman danaunya itu yang dalam, teman-teman. Ini harus fokus dan harus berhati-hati. Nah, jadi seperti ini ya penampakannya ya. Jalan setapak ini yang cukup angker, guys. Gila. Ini pertama kalinya saya kesini loh, teman-teman. Oke ya, jadi Ranograti ini luasnya sekitar kurang lebih 197 hektar, dan menurut cerita rakyat, dahulu kawasan ini adalah sebuah pemukiman, namun karena murka gaibnya dengan tanda kutip ya, ada versi yang menyebut karena kesombongan penduduknya, guys. Lalu desa tersebut tenggelam dan berubah menjadi danau, teman-teman. Mengerikan sekali. Wow. Ntar kurang terang ini. Oke. Jadi cerita yang paling terkenal adalah tentang seekor naga ya, penunggu Ranograti atau monster seperti itulah. Jadi diyakini ada naga raksasa, teman-teman. Ya Allah, maaf. Aduh, maaf, nggak sengaja, nggak kelihatan, men. Jadi naga raksasa ini bernama Baru Kelinting, atau ada versi lain menyebutnya dengan Nogoranu yang menjadi penjaga danau ya. Dan katanya naga ini sesekali muncul dan dipercaya menjadi penyebab menghilangnya orang yang nekat berenang atau berlayar terlalu jauh ke tengah danau, guys. Ya, banyak cerita warga yang hilang secara misterius ya. Seringkali dikaitkan dengan sosok ular naga tersebut, teman-teman. Jadi lokasinya ini cukup lebar ya di sini ya. Nah, ini dia, guys. Ini ada pondasi, nggak tahu nih pondasi apa ini ya. Nah, itu ya, ini sudah danau, teman-teman, yang berwarna hijau. Ini sudah danau, guys, dan cukup luas loh. Tuh, sampai sana tuh ya. Itu lampu-lampu dari kampung-kampung, teman-teman.
jauh ya, dari sini mungkin ada sekitar 1 sampai 2 kilo ya, kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya juga harus lihat bawah ya, karena banyak bekicot gitu loh yang beredar di tengah-tengah jalan setapak ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kewendeng. Nah, ini ada pohon yang tumbang menyamping, sehingga kalau orang mancing tuh bisa ya ke sini ya, naik ke sini terus naik ke atas sana dan mancing di danau ini guys. Gila, keren banget cuy. Yang saya takutkan itu cuman satu teman-teman, ular, karena lokasi ini bersebelahan dengan air guys. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini tuh banyak ularnya ya, terutama ular weling. Nah, ini hutan lebat guys ya. Tadi saya menyusuri jalan setapak dari sana, itu hutan terus guys. Jadi buat teman-teman yang bisa melihat dimensi lain, atau teman-teman indigo, atau yang mempunyai indera keenam, melihat apa aja di sini bisa tulis di kolom kolom komentar. Oke, ini ya. Ini hutan, semuanya hutan. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tanpa survei teman-teman, tiba-tiba aja langsung datang ke sini karena waktunya juga terlalu malam ya. Saya kesini tuh sekarang pukul sebentar, jam 11 men, jam 11 malam. Nah, ini dia, ini ya. Tuh ada suara teman-teman, dengar gak? Ada suara. Ini sudah terang apa belum sih? Udah. Assalamualaikum, permisi mbah, kula nuwun mbah. Oh ya Allah, men. Jujur ya, ini seketika tadi setelah saya mendengar suara entah dari mana, kayak suara seorang wanita menangis gitu. Beberapa saat kemudian ini saya langsung merinding teman-teman, kayak nggak enak gitu ya. Oke, ini tanpa skip ya, rock and roll man. Oke. Loh, nggak ada orang, halo-halo. Kalau ada yang jawab gimana men? Oh, gila ini lokasinya. Oh man, ada pohon besar di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini juga ada pondasi bangunan, nggak tahu ini bangunan apa ya sebenarnya ya teman-teman. Ini guys, jadi ada beberapa pondasi gitu bangunan yang beredar di sini. Oke. Ini apa nih, nggak tahu dalamnya ini apa ya. Kok penasaran saya. Nah ini loh, ada pembatas gini loh. Ada suara. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ada yang jawab, men. Waalaikumsalam, gitu ya. Ini hutan. Saya tuh penasaran dengan bangunan yang ada di situ loh. Nah itu dia. Ini sudah ditumbuhi akar ranting-ranting pohon ya, yang jatuh ke bawah sehingga menutupi bangunan itu teman-teman, pondasi bangunan. Ini lewat mana ini? Penasaran aku. Nah, itu dia guys. Ini ada ularnya enggak ini? Kayaknya enggak ada di semak-semak kayak gini ya. Oh ini loh. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa nih. Wah, sudah ditumbuhi semak-semak. Itu ya teman-teman. Pondasi. Ini hutan, men. Tuh, kalian bisa melihat tuh hutan loh. Hutan belantara, coy. Gendeng, Pak. Wih. Sudah rimbun banget ya. Oke lah. Kembali. Gak tahu tuh. Takutnya ada apa-apa ya. Binatang. Ya termasuk ular. Kita lurus deh ke sana. Oh guys, buat teman-teman yang tinggal di Pasuruan ini, mungkin tahu tempat ini ya. Mitosnya apa? Jadi berbicara tentang mitos, guys. Jadi kalau berbicara tentang ilmiahnya, bahwa Ranograti ini dulu merupakan bekas gunung berapi ya. Katanya sih seperti itu. Cuman cerita lengkapnya saya nggak paham, teman-teman. Itu ada bangunan lagi. Iya loh. Ada bangunan, guys. Mungkin rumah dukunnya ya, teman-teman ya. Mungkin rumah dukun. Panas banget. Ntar senternya kepanasan ini. Ntar ya. Oke gini. Ini saya lapisin jaket, men. Oh iya, rumah dukunnya, teman-teman. Katanya tuh ada cagak di depan ya. Mit saya, Bu. Mit sewu.
ini guys. Tapi di sini ada tanah datar ke bawah gitu. Kita kesini dulu ya. Dan kata aja di dalam rumah ini tuh ada sebuah sumur dan tempat mandi, teman-teman. Tuh apa sih, berisik banget sih. Nah, ini dia. Oh, ikan ya teman-teman. Oh, ini ada, ini tangga guys, ini tangga ya, yang ini loh, tangga ke bawah, cuman sudah pada naik ini airnya ini pondasi ya, sebenarnya nyambung guys oleh rumah ini rumahnya setengah jadi gitu. Nah, ini kan ada pondasi, mungkin ada yang jalan. Itu apa teman-teman? Itu apa ya? Ada putih-putih di tengah danau. Apa ya teman-teman? Astagfirullahaladzim. Menyeramkan pak. Ini bising banget loh di sini. Hei. Dia jatuh lagi. Apa rek? Buah-buah dari atas jatuh ke bawah. Oke ya teman-teman. Oh, di sana ada jalan lagi tuh. Ini jalan setapak ya. Oh, ini rumahnya. Iya. Katanya ada tiang-tiang di depan rumah gitu, guys. Jadi ini ya. Di sana memang ada jalan sih setapak. Cuman nggak tahu kemana itu. Oke ya teman-teman, jadi seperti ini penampakan dari luar rumah dukun ini ya. Dan saya akan mencoba masuk ke dalam teman-teman. Oke. Gak ada apa-apanya, cuman gini doang men. Oh, ada jalan masuk ke bawah. Oh, jadi ini merupakan lantai 2 ya teman-teman, atau memang yang ke bawah ini undergroundnya guys. Bismillahirrahmanirrahim.
jadi ini nyambung. Oh iya, ini lantai. Monyet ya. Kayak monyet ya teman-teman. Cek. Nggak tahu kemana ini. Kok ke bawah juga. Cuma langsung danau. Tuh. Nggak tahu lah ya. Ada suara. Tahu monyet mungkin ya teman-teman. Di malam gini nggak tahu ya monyet apa bukan. Misi. Oh iya, itu dia. Itu sumurnya guys. Ini pondasinya memang kayak belum jadi ya. Apa karena sudah terlalu lama gitu sehingga atap-atapnya ini banyak yang hilang. Ini sumur ya teman-teman. Sumurnya nggak dalam, sekitar 2,5 meter. Cuman ini sumber ya dari danau langsung. Jadi kalau lihat dari depan sini ya kan nyambung yang tadi ini. Ya tadi saya kan dari sini guys, dari sini loh ya kan, dari sini. Dan ini bangunannya yang belum jadi di belakang ini, mungkin karena beliau ini keburu nggak ada, terus akhirnya bangunan ini nggak dilanjutkan untuk pembangunannya lagi. Mungkin sih kalau menurut gue seperti itu guys. Itu loh kayak ada sesuatu teman-teman, putih-putih ya teman-teman ya. Tuh lihat guys. Ongkep teman-teman. Ini bukan karena jaket saya ya, bukan saya ini karena pakai jaket jadi kelihatan sumuk gitu, panas, enggak. Ketika saya berada di dalam rumah ini itu hawanya itu berat dan gak enak, hawanya gak enak. Keringat masuk ke mata, bukan kesurupan men. Oke, ingat ya, saya nggak bakal kesurupan teman-teman. Orang kesurupan itu mitos. Oke. Waduh, iya ini sudah banyak kayu-kayu yang jatuh dari atas nih. Tuh kan atapnya sudah nggak ada. Asbes ya, asbesnya tuh sudah jatuh, kayu-kayunya sudah rontok semua nih. Ya wajar lah. Baunya nggak enak ya. Baunya nggak enak teman-teman. Buat teman-teman yang bisa melihat di sini ada apa aja bisa tulis di kolom komentar ya. Ya Allah. Banyak sampah juga sih.
Permisi. Baunya gak enak teman-teman, asli men. Guys, jadi seperti ini bangunan di dalamnya ya. Memang rumah ini sudah rontok lah dalamnya itu. Atap-atapnya tuh kalian bisa melihat ya, nggak ada semua tuh, asbesnya sudah nggak ada, kayu-kayu yang di atas yang menyangga plesteran dari atap itu sudah turun semua ke bawah sini guys. Ya wajar, umurnya sudah 20 tahunan lebih kosong dan dibiarkan terbengkalai lalu dianggap angker. Dan mitos yang beredar di sini memang ada penjaga naga ya, karena beliau ini berhubungan tinggal di tempat ini, katanya tuh memang ada hubungannya dengan penjaga dari danau ini teman-teman. Wow, kaget aku kelelawar. Baunya gak enak guys. Asli baunya gak enak teman-teman. Baunya tuh agak-agak kecut gimana gitu loh. Kayak bau manusia. Maaf ya, manusia yang bau badan, bau keringat seperti itu guys. Wow. Oh ini loh teman-teman, katanya tuh di dalam rumah ini kan ada sumur ya. Tadi saya sudah menemukan sumurnya. Lalu di sini ada sebuah kolam yang merupakan tempat untuk mandi teman-teman. Dan di malam-malam Pasar Paing ya, Pasar Paing itu ada para pelaku ritual yang mandi di sini, katanya seperti itu, untuk pengobatan tertentu guys. Ini rontok gak ya? Wah, becek guys. Jelek langsung becek teman-teman. Apa itu? Oh, seperti ini teman-teman. Benar panas banget senternya. Bentar ya. Ada ikannya loh. Ada ikan teman-teman. Kok ada ikannya ya? Jadi memang kalau ini sumber ya teman-teman. Jadi bersumber kolam ini tuh dari Danau Ranugurati. Bening banget ya, itu kelihatan tuh ikan mujair tuh ya teman-teman ya, itu loh. Ini dia, ada ikan teman-teman, ikan cana Jawa ya teman-teman ya, ikan cana Jawa. Jadi kalau orang bilang cana Jawa itu kutuk guys, iwak kutuk, ikan kutuk ya, bukan kutuk longgo ya teman-teman. Jadi ikan kutuk, ikan cana Jawa. Tuh, lihat ya. Masih saya zoom. Aduh, takut jatuh senternya. Gini aja deh. Tuh loh guys. Itu dia ikannya ya. Lumayan gede sih. 20 cm. Wah, panas banget teman-teman di sini. Oke, kita kembali ya. Guys, bentar. Ini apa ini? Ini ngapain di sini? Paham ya yang saya maksud ya? Itu teman-teman,
Ini ngapain nangkring di sini? Amit sewu. Ini keris ya. Keris guys. Teman-teman, ini saya menemukan keris di sini. Gak tahu ini milik siapa. Dan baunya bau gosong ya. Halo. Ini keterangan ya. Kecilin sebentar. Oke teman-teman, ini saya menemukan keris. Gak tahu ini milik siapa. Di sini loh guys. Keris baru kelinting ya. Ini saya namakan sendiri ya, bukan karena namanya keris ini, saya namakan sendiri. Ini baunya tuh kayak gosong-gosong gimana gitu ya, nggak wangi. Biasanya keris itu kan wangi ya karena memang dirawat ya. Ini enggak, baunya tuh kayak gosong. Ini buat teman-teman yang bisa melihat ada apa ini, isinya apa ini di sini nih. Nggak tahu nih, gagangnya juga nggak ada ya. Ini biasanya sih kalau kita melihat ke situ ada tandanya ya teman-teman, ada logonya di sini guys. Bisa menandakan, kita bisa melihat dari logo dari keris ini tuh dari kerajaan apa gitu. Ini ada nih, cuman ketutup ya, sudah gimana gitu, ketutup apa ya. Ini loh, kelihatan ya. Udahlah, saya nggak mau ngambil lah, saya balikan lagi ya teman-teman. Udahlah. Oke, ada. Ini saya kembali guys, dan saya tidak akan mengambil barang-barang yang ada di sini. Saya cuman sekedar ngonten doang. Oke. Asli panas banget teman-teman. Berkeringat men. Laba-labanya gede banget. Tuh loh. Laba-labanya itu ada mungkin 20 cm guys. Sekakinya itu. Merinding banget men. Oke, kita kembali ya. Oke. Ini nggak tahu kesana tuh kemana. Kembali lah. Oke. Matur nuwun nggih Mas, saya cuman mereview lokasi tersebut dan matur nuwun sudah diberi izin meskipun senyap. Oke. Panas banget. Gerah. Panas banget. Oke. Oke guys, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya
agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.